ingin Allah lapangkan rizkinya, maka hendaklah ia menjaga silaturahimnya. Jadi itu tentang silaturahim. Jadi kunjungi, datangi orang tua kita sesekali mungkin. Perlu kita luangkan waktu kita memang khusus untuk memuliakan orang tua kita. Karena jaga selagi ada, rawat selagi sembuh. Beberapa yang pergi tidak pernah kembali, beberapa yang hilang tidak pernah pulang. Jadi luangkan waktu kita. Yang kedua tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi saya hanya ingin menyampaikan satu hadis ya Pak. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Al-Hakim, walaupun sebagian ulama mendoifkan, tapi sebagai fadailul amal mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Jadi Nabi SAW pernah tersenyum Pak, bahkan sampai terlihat giginya. Jadi Nabi itu jarang kalau ketawa tuh sampai terlihat giginya. Biasanya Nabi itu hanya tersenyum Pak. Berarti ini hal yang sangat menggembirakan bagi Nabi SAW. Jadi kisahnya itu ada dua hamba yang berlutut di hadapan Allah SWT. Lalu salah satu hambanya itu menuntut keadilan karena selama ini di dunia dizolimi oleh si fulan. Tak mungkin dihinakan, diambil hartanya dan lain sebagainya. Pokoknya orang ini dizolimi. Lalu hukum nanti di akhirat itu kalau ada kezoliman, cara menuntut keadilannya adalah dengan memberikan pahala yang kita miliki kepada orang yang kita zolimi. Akhirnya dilakukanlah itu Pak. Si fulan memberikan pahalanya kepada orang yang dizolimi, sampai nanti kata orang tersebut, ya Allah, saya tidak lagi memiliki amal salih. Saya tidak lagi memiliki pahala yang bisa saya berikan untuk menggantikan kezoliman yang saya lakukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi SAW, kalau begitu tanggunglah dosa orang tadi. Jadi kalau pahalanya udah habis, maka cara yang kedua adalah dosa orang yang karena kita zolimi tadi, kita yang tanggung Pak, untuk meringankan siksaan orang tersebut. Sampai akhirnya sudah dia menanggung semua dosa-dosa dari orang yang pernah dia zolimi. Lalu akhirnya tercatatkanlah bahwa dia sebagai penghuni neraka. Dan orang yang tadi dizolimi diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini kalimat. Farafa'a ra'sahu. Jadi pahalanya udah habis, dia udah nanggung dosa orang yang dizolimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat ke atas. Ke atas kepala. Kata Allah Subhanahu wa taala, di atasmu itu ada surga. Dan orang ini melihat bahwa ada surga. Lalu kata orang ini, ya Allah, untuk siapa surga itu? Liman dafa'a samana. Untuk apa dan untuk siapa surga yang indah itu ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang mampu membayarnya. Jadi surga yang terlihat indah itu ditanya oleh orang yang tadi pernah dizolimi, lalu dia diberikan pahala dan lain sebagainya, untuk orang yang mampu membayarnya. Lalu kata orang tersebut, ya Allah, bagaimana saya bisa membayar surga yang indah itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bi'afwika an akhika. Engkau maafkan saja kesalahan saudaramu. Jadi yang tadi itu dia ngasih pahalanya, terus dia harus nanggung dosa orang tadi itu karena dia menzalimi. Kata Allah, kalau engkau menginginkan surga itu, bi'afwika akhika, dengan cara engkau bisa memaafkan kesalahan. Artinya udah nggak usah ada lagi transaksi untuk pahala yang dioper ke dia nanggung dosanya orang tersebut, udah maafkan. Maka kata orang tersebut, qad afautu an. Ya Allah, kalau memang dengan cara itu saya bisa membayar surga di sisimu, saya maafkan semua kesalahan orang tadi. Orang yang tadi pernah menzalimi saya, yang tadi dia memberikan pahalanya sampai habis pahalanya dan gak punya apa-apa lagi yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga, sekarang saya maafkan dia ya Allah. Kalau memang dengan itu saya bisa masuk ke dalam surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, khudh biyadi akhika wa udkhilul jannah. Kalau memang engkau sudah memaafkan kesalahan orang tersebut, masuklah engkau ke dalam surga dan gandenglah saudaramu yang pernah menzalimimu tadi. Jadi dua-duanya jadi masuk surga.
Kenapa? Karena keistimewaan orang tadi memaafkan saudaranya yang pernah menzalimi, dan orang tersebut dikembalikan lagi. Pahala-pahala yang tadi dia transfer, dia nanggung dosanya, itu dihapuskan lagi, dikembalikan lagi sehingga dia tercatat lagi sebagai penghuni surga. Jadi kunci di dalam berukhuwah itu adalah saling memaafkan. Kenapa? Karena tidak mudah untuk memaafkan orang lain, terlebih dia yang salah, dia yang mudaan. Ya Pak, udah dia yang salah, dia mudaan, kita yang disuruh maafin. Harusnya dia yang minta maaf ke kita, ini kita disuruh memberikan maaf sebelum dia minta maaf. Tapi disitulah kehebatan orang-orang yang bertakwa. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahil. Berikanlah maaf kepada orang tersebut dan balaslah perbuatan yang zalimnya tadi dengan sesuatu hal yang lebih baik. Tentu berat. Karena bagaimanapun kan prinsip hidup kita, lu jual gua beli kan Pak. Apa dia lakukan hal yang salah, dia melakukan kejahatan, kita bisa lebih jahat dari orang itu kan. Kalau dia baik, kita bisa baik. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Kalau Nabi SAW sebaliknya, kalau membalas kebaikan seseorang itu udah biasa, memang harus kita balas kebaikan seseorang. Tapi ini kita membalas kebaikan kepada orang yang sudah menzalimi kita, itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairuhumul ladzi yabtahu bisalam, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terlebih dahulu memaafkan orang lain. Jadi jangan nunggu orang itu minta maaf karena dia mungkin gengsi, tapi karena kita sudah belajar, sudah berilmu, kita sudah maafkan dia bahkan sebelum dia minta maaf kepada kita. Kisah seorang penghuni surga yang digambarkan oleh Nabi SAW masuk ke dalam masjid, kata Nabi dialah ahli surga. 3 hari berturut-turut orang yang sama, kata Nabi dialah penghuni surga. Sahabat bingung kenapa orang ini bisa masuk surga, sampai Amr bin As penasaran lalu numpang nginep di rumah orang ini. Lalu kata Amr bin As setelah 3 hari, saya lihat amalanmu biasa saja. Saya tahajud, engkau tidak tahajud. Saya puasa sunnah, engkau tidak puasa sunnah. Saya dengar bacaan Quranmu biasa-biasa saja. Tapi kenapa Nabi SAW menjaminmu dengan surga? Kata orang ini, saya tidak melakukan apapun kecuali yang engkau lihat. Tetapi saya berusaha setiap malam sebelum saya tidur, saya pastikan saya telah memaafkan semua kesalahan orang lain yang orang lain lakukan pada saya, dan saya berusaha untuk tidak menzalimi orang lain. Kata Amr bin As, dengan itulah engkau dijamin dengan surga. Maka jaga Pak hubungan di antara kita, persaudaraan kita, yang kata Nabi kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Kalian itu seperti satu bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu sama lain. Kalau ada yang sakit, kita terasa juga sakitnya, tergerak untuk membantunya. Itu adalah ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amalan yang keempat yang bisa kita lakukan adalah dengan qiyamul lail. Wasallu bil lail wan nasun niyam. Bangunlah di waktu malam, sholatlah ketika orang-orang lain sedang tertidur. Amalan infak yang terbaik, amalan infak yang seperti apa? Yang tangan kanan infak, tangan kirinya tidak mengetahui. Itu isyarat bahwa itu sangat tersembunyi Pak. Dan memang Syekh Nishari Rashid itu telah mengatakan dalam sebuah syairnya, halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Coba cek, ada gak amalan yang tersembunyi, yang hanya ada yang tahu itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain gak ada yang tahu. Kalau kita tuh pernah nyumbang ke masjid ini, kalau kita tuh pernah menolong si fulan, kalau kita tuh pernah qiyamul lail ketika semua orang telah tertidur, kita bangun untuk qiyamul lail. Nah, amalan yang terbaik itu adalah amalan yang tersembunyi. Walaupun amalan yang terang-terangan juga baik karena untuk memotivasi. Tapi amalan-amalan kita ini perlu ada yang kita sembunyikan, yang tidak ada orang yang lain tahu kecuali kita dengan Allah SWT. Apapun itu. Jadi salah satunya adalah qiyamul lail. Dan ini perlu kita biasakan Pak. Karena memang kalau tidak dimujahadakan, qiyamul lail itu berat Pak, bagi siapapun. Makanya Nabi SAW itu pas disampaikan tentang qiyamul lail di dalam surat Al-Muzammil itu apa Pak? Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wa atwa wa aqwa wa aqwa qila. Dan memang qiyamul lail itu apa ya Pak ya? Lebih terasa di dalam diri kita dan lebih membuat
lembut hati-hati kita. Jadi beda qiyamul lail dengan sholat wajib. Kalau wajib itu memang harus kita lakukan. Tapi qiyamul lail itu adalah tanda kesolihan pada masa Nabi SAW. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang dawam mengerjakan qiyamul lail. Apa keistimewaan qiyamul lail? Sangat banyak di dalam Al-Quran. Di surat Al-Isra Bapak bisa buka, aqimis sholata lidulukish syams, sampai akhir ayat itu disebutkan semua keistimewaan orang yang qiyamul lail. Allah berikan solusi dari semua masalahnya. Allah akan berikan maqamah mahmudah, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Az-Zariyat itu ayat 15, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Sesungguhnya ada orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang diberikan apa? Taman-taman surga. Siapa salah satunya? Kanu minal laili ma yajau. Kanu qalilan minal laili ma yajau. Orang yang kalau malam tidurnya sedikit. Kenapa dia tidur sedikit, Pak? Bukan begadang, bukan nonton bola, bukan. Tapi qiyamul lail. Kita ini udah sering, Pak, dikasih sinyal sama Allah. Kebangun pernah, Pak, malam-malam, jam 2, jam 3? Mungkin karena pengen ke kamar mandi, atau ada hajat-hajat yang lain, kebangun kita nggak sengaja. Mungkin karena mimpi buruk dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sinyal dari Allah, itu kesempatan untuk qiyamul lail. Cuma kebanyakan kita adalah melanjutkan untuk tidur kembali. Udah ke kamar mandi sih, Pak, udah buang air doang kan, nggak wudu, nggak apa, kita langsung tidur lagi. Jadi itu sinyal-sinyal. Sampai Syekh Mufti Meng itu pernah bilang, you are strong, you can lift your blanket for sholat tahajud. Kamu seorang yang kuat, kalau gitu angkat selimutmu, pindahkan untuk sholat tahajud. Jadi orang yang kuat itu orang yang mampu sholat tahajud. Nah, Bapak bisa buka nanti, ada buku keajaiban qiyamul lail. Saya lupa penulisnya. Itu dituliskan semua tentang, kalau saya tidak salah itu Syekh Raghib As-Sirjani. Itu dituliskan semua, Pak, keajaiban orang-orang yang qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu, Pak, kalau Bapak minta di sepertiga malam yang terakhir, Allah akan penuhi hajat-hajat kita. Siapa yang minta maghfirah, Allah berikan ampunan. Siapapun yang datang kepada Allah pada hari itu atau pada malam itu, Allah pun akan datang kepadanya. Kenapa? Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Maka saya kasih rumus nih, Pak. Rumus ini untuk memudahkan sebagai orang yang pertama kali mau melakukan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu awalan itu yang paling gampang Bapak lakukan sebelum tidur dulu, Pak. Ini saya kasih rumus, ini diperbolehkan ya, Pak ya. Bapak lakukan sholat sunnah witir 3 rakaat sebelum tidur. Itu tercatat orang yang sudah melakukan qiyamul lail. Kalau nggak sanggup 3 rakaat, 1 rakaat. Tapi dawam dulu, Pak, istiqomah. Cuma kalau 1 rakaat udah terlalu sedikit, Bapak dawamkan langsung 3 rakaat, tapi sebelum tidur. Itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar tuh kalau sholat witir sebelum tidur. Kalau Umar sholat witirnya setelah tidur untuk penutup sholat tahajud atau qiyamul lail. Nah, kenapa Abu Bakar melakukan ini? Kata Abu Bakar, saya orang yang berhati-hati. Takutnya saya ketiduran bablas belum sholat malam, maka minimal saya sudah sholat witir. Dan Nabi itu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat witir seumur hidupnya, walaupun Nabi sedang safar. Karena ini termasuk qiyamul lail. Maka Bapak, kita bisa dawamkan ini, sholat witirlah 3 rakaat sebelum tidur. Setelah ba'diyah isya langsung sholat witir. Nanti kalau Bapak tidur, bangun sepertiga malam, Bapak mau sholat malam lagi, tahajud lagi, tidak perlu witir lagi. Tapi kalau misalnya Bapak belum sholat witir, kebablasan, belum tercatat orang yang melakukan qiyamul lail. Padahal qiyamul lail ini adalah amalan yang sangat istimewa. Dan hanya orang-orang yang sudah merasakan manisnya qiyamul lail yang merasa kehilangan kalau ketiduran.
Kalau Bapak ada di posisi bangun subuh udah azan, itu Bapak nggak sempat qiyamul lail terus ada perasaan bersalah, oh itu level imannya sudah tinggi itu. Karena dia sudah lagi tidak bicara tentang yang wajib, tapi bahkan yang sunnah sudah menjadi suatu hal yang keharusan untuk diri. Dan qiyamul lail ini adalah amalan daripada para nabi dan rasul. Jadi kalau menurut Al-Qurtubi juga Pak, ketika menafsirkan surat Al-Isra itu, ternyata sholat tahajud itu aslinya wajib Pak, untuk para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi udah ada amalan sholat tahajud untuk para nabi dan rasul. Dan juga di awal-awal Islam itu tahajud atau qiyamul lail itu menjadi hal yang diwajibkan sebelum nanti surat Al-Muzammil diturunkan. Jadi ini amalan istimewa dan hanya orang-orang istimewa yang mampu melakukannya. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang Nabi sampaikan, ala inna sil'atallahi ghaliyan. Ketahui oleh kalian bahwa barang dagangan Allah itu mahal harganya. Ala inna sil'atallahi jannah. Dan ketahuilah barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Dahulu para sahabat berjuang bersungguh-sungguh dengan jiwa dan raga mereka, dengan harta mereka untuk mendapatkan surga. Kita juga sama tujuannya. Kita ingin mendapatkan surga, maka perlu kita menunjukkan pengorbanan dan perjuangan kita di dalam melakukan amal. Karena sepertinya kurang adil. Kalau dulu para sahabat berjuang mati-matian untuk dapat surga, kita berjuangnya setengah-setengah. Gak terlihat perjuangan yang luar biasa, padahal targetnya sama-sama ingin mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka paksakan diri kita untuk melakukan amal-amal ini, senantiasa untuk mendawamkan, mengucapkan salam, mulailah sering memberikan makanan satu sama lain, menjaga silaturahim di antara kita, dan juga mulai untuk berusaha menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail. Tadkhulul jannata bisalam. Maka kata Nabi SAW, silahkan kalian masuk ke dalam surga dengan ucapan salam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sudah jam 1 pas. Tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Bukan. Ada yang mau bertanya? Pak Dasril? Langsung aja deh. Jauhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan sholat tahajud, lebih baik kita berdoa ataupun baca Quran? Setelah tahajud lebih baik kita berdoa atau baca Quran? Itu aja. Ya. Yang lebih baik lagi beristighfar. Ya. Karena kalimatnya ayat yang tadi itu yang saya baca, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang-orang yang mendapatkan taman-taman surga adalah mereka yang beristighfar di waktu sahar, di waktu sahur. Berarti setelah tahajud perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita itu dosanya sudah diampuni, apapun yang kita minta itu akan Allah berikan. Karena yang menjadi penghalang kita ini doa kita ini dosa-dosa kita. Dan kalau kita ini sudah dibersihkan dari dosa-dosa kita, itulah jalan keselamatan kita. Maka kita diminta untuk memperbanyak istighfar. Termasuk istighfar yang Nabi lakukan 100 kali dalam satu hari itu dilakukan di waktu sahur. Maka setelah qiyamul lail, buat target terlebih dahulu untuk memperbanyak istighfar. Berapa? 70 sampai 100 kali kalau berdasarkan hadis. Setelah itu silakan lakukan amalan-amalan yang lain, boleh dengan tilawah, boleh dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi disarankan untuk memperbanyak istighfar terlebih dahulu. Istighfarnya Sayyidul istighfar apa? Istighfarnya 3 tingkatannya. 1 astaghfirullah. Yang kedua boleh astaghfirullah wa atubu ilaih, atau dengan istighfar terbaik Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Tapi kalau untuk mencapai 100 kali itu minimal dengan astaghfirullah wa atubu ilaih. Hati-hati nih godaan ini. Nih tapi menghidupkan sunnah itu. Seperti yang tadi memberi makan orang-orang. Fatih berdoa. Ada lagi kira-kira? Udah Pak, udah. Kan kalau Ryan tak nggak ada
kadang kita manfaat qiyamul lail kan kata untuk kesehatan itu bagus, tapi banyak orang juga yang ya mungkin rajin qiyamul lail tapi dia banyak sakitnya atau gimana, itu yang salah qiyamul lailnya apa orang ini? Yang pertama itu mungkin fadilah setelahnya, keutamaan setelahnya memang satu, mandi di waktu subuh itu kan ternyata lebih baik secara kesehatan. Terus di dalam gerakan sholat pun ternyata gerakan-gerakannya kalau dilakukan dengan sempurna, rukunya sempurna itu menarik saraf-saraf, lalu sujudnya sempurna itu aliran darah katanya mengalir sampai ke kepala, itu memang poin plusnya bahwa dia akan melakukan gerakan kesehatan yang mungkin bisa menambah kesehatannya. Tapi jangan nanti dijadikan dalih, karena memang qiyamul lail kita bukan buat sehat sebenarnya. Kalau mau sehat ya ikut senam kan itu. Tapi ini bonus aja kalau bahasa kitanya, ternyata di dalam gerakan sholat ada gerakan-gerakan yang bisa menyehatkan. Tapi kalau misalnya udah qiyamul lail kok nggak sehat-sehat, memang qiyamul lail bukan buat tujuan utamanya biar sehat kok. Sehat aerobik. Tapi untuk mendapatkan keistimewaan yang Allah janjikan, kalau dia dapat kesehatan gara-gara qiyamul lail, itu bonus dari Allah SWT. Tapi memang secara umum gerakan sholat itu setelah diteliti katanya gerakannya itu bisa menyehatkan kalau dilakukan dengan sempurna. Kebanyakan ruku kita aja nggak sempurna kok. Kalau saya cek satu-satu mungkin rukunya belum sempurna. Tes Ustaz, tes. Itu ruku tuh memang harus sampai ketarik di sini kan. Terasa sakit itu baru ruku. Iya, betul. Kalau hanya rukunya begini itu belum sempurna. Sujudnya juga belum sempurna. Les Davin sudah. Madinah. Perlu dibahas sifat salat Nabi sekali nanti insyaallah. Jadi gitu ya. Oke, Alas ya, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar pasti datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari saya Doi, mudah-mudahan Allah maafkan. Kita sempurnakan kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.